kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga tadi udah. Nah, ini panjang banget nih. Dari Jana Laila Bu. Mbak mau nanya, gimana sih prosesnya, perjuangannya kok sampai bisa kerja di Jepang, lancar bahasa Jepangnya, dan kasih tips dong biar bisa kerja di Jepang. Hehe, terima kasih. Oke, panjang banget nih pertanyaannya. Prosesnya gimana dulu? Ya, gimana sih prosesnya? Prosesnya gimana dulu? Ini Mbak Maya yang punya proses panjang lebar kali tinggi, mungkin bisa sama. cerita. Oh iya, kita sama. Kita tuh seangkatan. Kita seangkatan. Gimana Anda ini? Sekampus. Jadi gini, dari awal itu dari semester 2 ya? Bukan, dari tingkat 2 itu tuh aku memang Kuliah di mana dulu? Kita kuliah di kita kuliah di Akbar Giri Satria Husada Wonogiri. Terima kasih buat Ibu Kris, Pak Teguh, Bu Kris, dan dosen-dosen yang lain, Bu Marni, Bu Putri. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang pengen kuliah perawat, langsung aja masuk di daftar di Akbar Giri Satria Husada Wonogiri, karena programnya adalah program lulus langsung kerja. Endorse kampus. Jadi gini, waktu itu aku tingkat 2 kayaknya itu aku udah pengen mau ke Jepang terus iseng-iseng nanya sama Bu Kris, sama direktur. Sama direktur. Bu Kris tuh direkturnya, Bu, ada program ke Jepang nggak? Oh, ada, kata dia gitu. Ada kok kakak tingkat kalian yang udah di Jepang. Habis itu nggak berapa lama, udah beberapa tahun nggak ada yang keluar negeri, ada yang di Thailand, Filipina kayak gitu. Iya. Lulusan Akbar Wonogiri itu gitu loh. Terus abis itu kita lama gitu ya, nggak ada yang di sana. Terus habis itu kita dikasih brosur itu tempat LPK kita buat kita belajar bahasa Jepang. Itu datang ke kampus kita, terus ternyata sosialisasi program kerjanya gimana. Jadi kampus kita sama CMI kerjasama gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku yang pertama tuh yang tertarik cuma aku doang. Cuma dia doang. Cuman aku doang nih. Terus aku meracuni teman-teman termasuk aku. Ayo Lamel, nyobalah. Waktu itu belima aku. Waktu itu ada 7 orangan. Belima Pak. 7. Terus 7. Awalnya yang ikut 7. Tes berlima. Terakhirnya kita kan pokoknya baik. Dari nggak 7 tuh waktu itu yang daftar kan di aku. Ada 10-an lebih yang. Iya, daftar banyak. Ada 10-an lebih. Terus mengkucut jadi 7 karena orang tuanya pada nggak ngebolehin, kebanyakan itu. Habis itu 5 kan. 5 udah bolak-balik. Udah Solo akhirnya menggugur lah, ini tinggal 3. Prosesnya panjang banget, guys. Kayak menggugur gitu loh, kayak apa namanya? Jadi kayak kalau di idola Indonesia Idol berguguran sendiri lah. Jadi tereliminasi. Kita itu dari 0 putul, nggak tahu itu apa namanya bahasa Jepang itu kayak gimana, belajar aja nggak ngerti apa itu gitu. Kita masih ingat, kita cuma 2 hari hiragana katakana harus hafal. Ingat lah orang aku cerita. Oh iya, nah itu gila, cuma 2 hari hafal. Sehari harus hafal hiragana, seharinya katakana. Itu habis itu terus kita belajar yang satu berapa tuh? Yang 2 aku kemarin cerita di vlog aku. Ya itu, pokoknya itulah. Ya, lihat vlog aku sebelumnya. Linknya di bawah. Lihat dulu itu di situ tuh. Baru ntar tahu. Terus habis itu ujian, ya udah cerita ya. Yaitu ujian N4. Jadi kita itu perawat diwajibkan lulus N4 sebelum berangkat. Gitu. Terus nanti kalau udah di Jepang selama setahun harus lulus N3 sama ujian perawat. Jadi banyak ujiannya, guys. Nanti jadwalnya sih bulan 12. Iya. Ada ujian bulan 12 itu ada ujian bahasa sama ujian perawat. Semangat Melani ujiannya ya. Maya semangat ya. Semangat ya. Oke. Terus tadi katanya gimana caranya bisa lancar bahasa Jepang? Jujur belum lancar, coy. Belum lancar. Namanya hal sesuatu yang benar-benar kita belajar dari nol, dan kita waktu di Indonesia tuh belajarnya kan masih pakai bahasa Indonesia, jadi yang ngomong masih wagu banget, maksudnya masih blekak-blekuk. Namanya orang adaptasi benar-benar, ibaratnya kita bisa ngomong bahasa Indonesia kan karena kita belajar dari kecil, makanya sekarang udah fasih. Coba kalau nggak belajar dari kecil pasti ya susah. Ya ibaratnya gitu, di sini kita benar-benar kayak belajar dari bayi, dari A B C, dari A I U E O, dari itu ya tentu perlu proses lah, cuman ya mending lah ya karena
udah di Jepang, jadi mau nggak mau kita harus bisa ngomong bahasa Jepang, meskipun kadang kita yang masih apaan ya kayak ilustrasikan. Jujur tuh kamus itu selalu di tas. Kamus HP, kalau aku kan HP selalu, karena nanti kalau misal nggak tahu kotoba bahasanya apa yang diomongin sih, kita cari oh ini maksudnya kayak gitu. Tapi orang Jepang Masih ngertiin sering sih ya. masih sering kok miskomunikasi, masih sering. Tapi kita selalu kakunin, karena di Jepang tuh pokoknya kalau nggak ngerti harus kakunin, nggak harus. Kakunin itu Paling penting kakunin itu mengonfirmasi. Jadi jangan sampai ketika orang Jepang ngomong udah panjang lebar, terus kamu pengen sok-sokan pinter, hai wakarimashita, jangan sampai Iya, kayak mengerti. gitu. Iya, Apalagi iya. ini kerjaan kita urusannya sama manusia, guys, jangan sampai. Jadi setelah dia ngomong, kakunin lagi. dia ngomong oh iya saya ngerti, jadi nanti saya harus gini kan, Gini harus kan. gini kan. Gitu, jangan sampai kalian hai wakarimashita langsung cabut gitu aja, ntar lupa Iya, ngerti. apa ya Ngerti. tadi apa ya gitu. Terus apalagi, kasih tips dong biar bisa kerja di Jepang. Tipsnya masuk akper GSH dulu. Betul. Terus kalau bisa jangan kayak kita ya Kak, maksudnya kalau bisa kalian udah selesai urusan kampus, selesai baru belajar bahasa Jepang dulu, lulus N4 dapat job, itu bakal lebih enak nggak sih? Ya nggak sih? Kalau kita Kalau dapat kita job itu dulu, gimana ya Kak ceritanya, ruwet lah ceritanya. kalau ruwet, kita guys. tuh dapat job, jadi kita wawancara kerja dapat kerja, Masih kuliah. kuliah waktu itu, terus itu langsung diburu-buru suruh sidang, terus dalam waktu singkat harus bisa bahasa Jepang, harus lulus N4, terus Dan nggak mau tahu, dan nggak bayangkan. mau tahu. Ini Ya itu. Jadi ya benar-benar harus berjuang. Kalau bisa tuh dari kuliah tuh kalian belajar sedikit-sedikit lah tentang bahasa Jepang. Gimana itu? dan buat kalian tahu nggak sih Kak, mereka tuh ngelihat kita enak ya kerja di Jepang, nah, prosesnya guys lo harus lewatin. Dan biasanya kalau teman-teman tuh banyak yang nanya, Kak gimana kerja di Jepang, gajinya berapa? Jadi mungkin mereka tuh kan kalau orang Indonesia itu kan motivasi hidupnya uang. uang. Oh iya sih emang Uang, ada jadi yang dia kayak gitu. nggak, ini uangnya gede nggak nih? Uangnya gede. Kalau uangnya nggak gede nih, Nggak mau lah. nggak mau lah. Ya uang gede lah, bisa lah dapat iPhone iPhone 11. 11 Pro Max itu dapat sekali iyalah. gajian tuh. Karena nggak bohong aku mah, itu kali sendiri dah itu. iPhone Pro Max sekali gaji. 11 Pro Max itu sekali gaji dapat itu. Iya, ya sekitar Ya, segitulah. segituan. Padahal nggak ada yang nanya nih, tapi nggak apa-apa lah kita jawab, Ya karena kan, sebenarnya orang banyak yang Indonesia nanya. kan gitu, motivasinya kan Uang. karena uang. Iya. Gitu. Jadi kita harus memberi motivasi sih. Betul. Iya benar-benar banget. Cuman ya kalian jangan, kalau memang menginginkan hal itu jangan, ya ampun ribet ya prosesnya. Setelah aku ceritain, ya jadi aku tuh dulu gini, ujian ini itu ya ampun ribet ya. Wih, jadi langsung gitu don. Aduh, kalau dibayangin emang ribet banget dan super kayak kita jalannya juga pernah nangis ya kayak sholat sama nangis, udah pernah sering kita nangis pas belajar bahasa Jepang di asrama tuh dulu pas awal-awal. Parah. Karena Kita nangis bertiga tuh sering sering saking banget. kadang nggak bisa diungkapin, kita mau sambat, mau ngomong apa lagi tuh nggak bisa, adanya keluar air mata doang ya. Saking bingung kita tuh mau ngomong apa gitu, Duh. tiba-tiba nangis aja temetes. Kalau inget aduh sedih Aduh. banget. Sayangnya nggak ada Lia sih ya. Nah gitu, jadi Gitu. proses. Untuk tipsnya ya semangat tadi ya Kak, intinya semangat, komitmen. Ketika Anda gagal, jangan sampai mengundurkan niat atau memudarkan niat kalian, tapi sekali gagal ya bangun lagi, ya nggak Mai? Betul. Gini ya, kan ini kita bertiga nih, aku, Melani, Lia. Di antara bertiga ini paling pinter nih. Enggak. Sama aja. Sama. Kita tuh sama aja. Lebih pinter. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi ini bertiga. Melani ini dalam waktu 3 bulan udah bisa lulus N4, gila. Enggak. Kalian. Itu mukjizat. Sedangkan aku Mukjizat. sama Lia nih, kita butuh 6 bulan baru lulus N4. Mukjizat. Aku mukjizat. Kamu pinter goblok. Goblok. Jadi namanya orang tuh ya adalah yang jalannya pasti bergelombang, ada Betul, yang betul. lurus. Terus jangan kalian dikira, kalau Melani kan cuma 2 kali sama kamu. Iya 2 kali. Cuma 2 kali ya? Aku sama Lia loh 6 kali. Berapa kali? 6 kali baru lulus, Cuk. 6 Masa kali baru lulus. Apa ya? Iya. Jadi tuh kau
dari Solo ke UI Jakarta Pernah berduaan Salemba. ya? Itu tuh udah kayak udah bolak-balik setiap bulan sekali ke sana. Bulan sekali ke sana. Astagfirullah. Yes. Iya kan? Iya ya. Sumpah iya kan? Tapi kalau dibayangin itu perjuangan banget ya. Maksudnya tapi buat cerita gini kayak ya ampun aku pernah ngelewatin hal itu loh. Bayangin aku Apresiasi. tapi bener waktu itu kalau aku nggak ada Lia nggak tahu dah. Sendiri. Aku sendirian. Kalau sumpahnya aku sampai bayangin kalau Naik Lia apa pas ke Jakarta dulu itu? dianterin, ada yang dianterin. Yang pas berdua Naik bis sendiri berdua itu. Oh iya, iya, berdua Benar, ya. kita bego ke Jakarta berdua guys. naik mobil kan kita nggak tahu nih Mbak ini kita di mana berhenti di mana Mbak nggak tahu udah Tapi berdua keren dah. banget dong kalian ke Jakarta berdua doang. Iya kan biasanya kan kita dianterin Iya, kan? dianterin, Kita bisa dianterin. dianterin ada dari supirnya. dari LPK-nya kan ada yang kayak biasa nganterin karena cuman berdua waktu itu aku sama Mbak Lia doang jadi naik bis kita naik bis sampai di Jakarta tuh malam tengah malam jam berapaan ya jam 2 apa jam aku dan itu diturunin di mana aku nggak ngerti waktu itu. Hours later. One. Dan cerita lagi, tidurnya di mana kita? Pernah cuy gini ya jadi di UI Salemba itu kan ada masjid tuh kalian kalau pernah ke UI Salemba nih kita ke masjid kan Kita sampainya kan jam 1 malam Jam ya 1 biasanya. malam. Mm-mm. nah waktu itu kan kita kan waktu pertama banget kita itu kan kita nggak ngerti hotel di mana mau di mana. Iya masih cupu lah orang ke Cukup lah. Jakarta. Jujur lah orang Pertama kali nggak sih pertama kali sih, maksudnya udah lama nggak ke Jakarta. orang Solo nggak pernah ke UI. Mm-mm. Jujur aku nggak pernah ke UI waktu itu. Sama aku juga pertama kali ke pertama UI kali itu ke sih. UI kita kan nggak ngerti ini kita mau kemana. Terus kita diturunin di UI kan waktu itu. Ya udah kita Jam 1 ngemper, malam. jam 1 malam kita ngemper Kita tidur di emperan masjid. Dan di tidur di ada emperan nyamuk, masjid. nyamuknya itu gede-gede terus. Ada kucingnya itu. Melani Dipipisin kucing guys. Melani sama Mbak Lia tuh dipipisin kucing ya Allah. Ya Allah, bangke banget dah kucingnya ini. Pernah tidur di emperan masjid loh guys, bayangkan. Sampai segitunya coy. Lo kira mudah enggak lah. Enggak. Jadi lo harus kuat. Tapi dengan hal kayak gitu kayak makin membuat mental dan wish kayak maksudnya ya kayak pengalaman berharga banget hal kayak gitu tuh Betul. bisa diceritain terus ya Seru kita- sih. seru Kadang sih. masih kayak ngimpi gitu kita bisa ngelewatin itu tuh. Kayak kalau dibuat cerita kayak gila banget ya kita dulu tapi pas kita ngelakuin ya udah biasa aja sih gitu. Yang penting kita itu kalau pas ngejalan itu sebenarnya biasa aja, cuman kalau kita cuma berangan-angan dan membayangkan kayak masa sih nggak mungkin gitu. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi tinggi nggak apa-apa mimpilah tinggi tapi ya jalanin, usahain, jangan cuma bisa nggak ya Aku pengen ini tapi kerjaan cuma tidur. Enggak bakalan bangun coy bangun enggak bakalan bisa. Kalau Bangun, kamu coy. boleh kamu tuh ngimpi tinggi-tinggi boleh, tapi juga kerja, badan digerakin. Jangan cuma ngimpi pengen kesini nih, tidur kerjaannya. Enggak ada kerjaan, enggak bisa. nggak bisa jadi harus bangun, jangan cuma susah habis itu susah udah nyerah, gagal udah nggak bakal kecapai. Kita udah pernah ngerasain kegagalan tapi kita ya tetap kekeh sama komitmen Pendirian. sama tujuan, ya akhirnya kita bisa sampai sini dan bisa ngerasain ini loh yang kita usahain dulu dan rasanya seneng banget ya kayak betul. pas nyampe di Jepang betul. Maya aja aku nggak nyangka Aku sampai nangis ya. pas mau berangkat dia tuh Sampai nangis. kita mau berangkat sampai nangis dia tuh kayak berangkat nangis sampai di Jepang dia tuh nangis. Kayak memang Maya bener-bener dulu tuh ya usahanya dia tuh lebih semangat dia tuh karena dia yang pertama ngajak aku juga, jadi dia tuh kayak apa ya penggerak. Dia tuh kayak penggerak gitu, jadinya excited banget, jadinya apa kita mau berangkat ke Jepang. aduh jadi ya gitu deh, seru-seru jadi ceritanya banyak banget, cerita keluh kesih apa sih kesah sedih senangnya ya kita dapat keluarga baru banyak, dan ternyata orang Indonesia tuh di sini banyak banget guys, jadi Iya, betul. temen-temennya juga banyak di sini, jadi nggak usah khawatir. Ojo kalau aku nih ya, prinsip hidupku tuh ojo kakean sambat mengko ndak ora kuat. Jangan kebanyakan sambat itu jangan kebanyakan mengeluh
nanti Bener-bener. kamu malah nggak bakalan kuat gitu Soalnya jalaninnya. nih coy, jadi wong tua iki nek misal kita kaken sambat ke malah koyo donga. Jadi misal kita males, sing awal kita ora males malah males. Nah, aduh malah ngomongnya bahasa Jawa ngerti lah ya wong Jawa rek. Ditranslate nanti ya. Transfer sendiri. Jadinya kalau bisa kunci utama itu jangan sambat. Sebenarnya kita orang sambat sih. Tapi kan kita sambatnya ya sekedar Sekedar sambatnya habis itu gimana, ya udah gitu gitu. loh. Boleh sambat untuk mengeplong. Sambat tuh mengeluh, Ya boleh mengeluh, boleh. Tapi ya manusiawi. manusiawi sekali 2 kali. Tapi ya jangan setiap hari. Jangan setiap hari. sambat. Kayak nggak ada rasa bersyukur ya. Nggak ada Jadi rasa kalau kita bersyukur. setiap hari mengeluh terus itu kayak semakin kehidupan apa yang kamu keluhin itu emang bener-bener terjadi ke kamu. Jadi kayak didukung malahan sama keluhan-keluhan kamu itu. Jadi si keluhan ini malah Aku disebut terus nih. Wah, dia semakin memberokoti tubuhmu. Ini kita Apa bahas sih? apa ini? Jelas. Oke guys, jadi itu tadi semoga bermanfaat jawaban dari kita dan semoga bisa memotivasi kalian. Gaya benar kayak motivator aja. Enggak sih ya, intinya kita berbagi pengalaman niatnya ya apa Bagi ya? yang suka ya di like, di komen, dibagikan, Jangan terus lupa di subscribe. subscribe juga. Oke. Terus buat kalian yang lagi berjuang, nggak apa-apa, cuman sekali 2 kali kalian gagal itu nggak apa-apa. 6 kali guys. 6 kali guys. Nggak apa-apa, berjuang tuh nggak apa-apa. Ingat ya, orang itu tuh cuman ngerti itu kita tuh dari hasilnya. Udahlah, kita selama berjuang sakit-sakit memang orang nggak ada yang ngerti. Tapi begitu kita udah sukses, udah seneng, apalagi nih apa tetangga-tetangga kompor tuh. Nah itu udah kita masang Iya, jadi lo harus video, foto-foto. harus siapin mental ketika kamu belum berangkat ke Jepang, pasti banyak tetangga yang gini. Ih, kok belum berangkat ke Jepang sih? Ih, emang jajan cuma dibohongin. apalagi wong Jawa. Ini bukannya wis sidang. Wis Oh, sidang. iya, yang orang lulus. Jarene kok orang kerja. kok ora kerja. Jarene nang Solo ki jane ki Apa tau? belajar apa tah? Banyak yang julid kayak gitu, tapi itu mah aduh lewatin aja, mereka nggak menafkahi kita guys. Hal kayak gitu harus dibuat motivasi. Banyak motivasi tuh kayak greget, awas aja gue beli omongan lo. Udah lah kita. Aduh kok gibah. Aduh YouTube channel kita jadi gibah. Udah. Oke guys, Oke itu guys, tadi terima kasih. Q&A kita. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. oke, thank you buat yang udah nonton. Bye.